Jemaat Tuhan, kami mengucap syukur, kita semua pasti mengucap syukur karena kita berkumpul kembali di minggu ini secara online untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya berharap kita semua selalu dalam kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Let God Minister to You. Oke. Pertanyaan buat kita semua sore hari ini, bahwa menurut saudara dalam hidup ini, mengertikah saudara dengan baik kalau Tuhanlah yang berjalan di depan kita dan berperang untuk kita terhadap segala musuh dari kerajaan kegelapan? Mengertikah saudara pernyataan ini? Karena waktu Tuhan berjalan di depan kita, waktu Tuhan berjalan berperang untuk kita akan memandang hidup ini dengan cara yang berbeda. Ya. Yesaya 41 ayat 10 berkata dengan jelas buat kita semua bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya, kalau saudara baca kitab Yesaya, kitab yang sangat menarik. Di sana kalau saudara baca seterusnya di ayat 42-43, dia bilang, janganlah takut sebab aku menebus engkau. Aku memanggil engkau. Engkau ini kepunyaanku. Waktu engkau menyeberang air, aku menyertai engkau melalui sungai-sungai. Engkau tidak akan dihanyutkan. Berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Api tidak akan membakar engkau. Waktu saya baca ayat-ayat ini, saya mengerti bahwa mungkin ke depan ada hal yang nggak pasti. Mungkin ke depan kita menemui jalan-jalan baru dalam hidup kita. Kita nggak mengerti apalagi yang terjadi setelah pandemi. Karena orang pasti kaget dengan namanya pandemi. Mereka nggak mengira akan dunia berubah seperti ini sampai saat ini. Tapi saya percaya kalau ada orang, kalau ada pribadi, kalau ada Tuhan yang besar menyertai kita dan berjalan di depan kita nggak akan pernah takut. Ya, nah ingatlah bahwa dalam hal apapun Allah adalah pribadi yang kalau dia berjalan di depan kita, it means dia pribadi yang selalu pertama kali mengambil langkah, ya, langkah untuk memulai apapun itu, karena dia pribadi yang berjalan di depan kita, ya, dia the one who take the first step. Kita bilang dia inisiator, dia pertama kali yang apapun itu bentuknya, memberkati kita, dia yang pertama kali memberkati kita, memilih kita, mengasihi kita, mengampuni kita, apalagi menyertai kita, orang yang setia. Dan termasuk ini, melayani kita. Ya, nah ini yang menarik saudara. Kalau saudara baca di firman Tuhan di 1 Yohanes, dibilang seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pertanyaannya mengapa? Mengapa Allah mau lebih dahulu mengasihi kita? Nah, ini bisa kita arahkan ke berbagai arah ya, maksudnya kita lihat dari berbagai angle. Tapi saya mau bawa saudara melihat seperti ini. Yang pertama, mengapa Allah mengasihi kita, Ia mau melayani kita. Yang pertama memang Tuhan itu pribadi yang selalu mau melayani umatnya, mau melayani kita. Yesus adalah gambaran pribadi yang sempurna dari Tuhan dan Allah Bapa di sorga. Makanya kalau saudara melihat Yesus, saudara membaca tentang pribadi Yesus di Alkitab, saudara mengerti jalan-jalannya, saudara akan melihat Bapa di dalamnya. Saudara akan melihat karakternya, saudara akan melihat sifatnya. Bapa itu apa sih karakternya? Bapa itu apa sih sifatnya? Pekerjaannya Bapa itu apa sih? Kehendaknya Bapa itu apa sih? Itu dapat dilihat dari Yesus. Nah, saya bawa saudara untuk membaca firman Tuhan sore hari ini dari kisah waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya berharap saudara baca lagi ini, Yohanes 13, baca lagi. Saudara, saya berdoa saudara terima pewahyuan yang luar biasa dari cerita ini. Karena memang sering kita membaca Yesus membasuh kaki murid-muridnya, bahkan hal ini dipraktekkan di gereja-gereja, ada pendeta, ada gembala yang mencuci kaki jemaatnya atau penatuannya dan lain sebagainya. Tapi saya berharap saudara mengerti dengan baik apa yang mau Tuhan sampaikan, apa yang mau Yesus ajarkan buat kita. Ya, waktu murid-muridnya berkumpul, Yesus bangun, dia menanggalkan jubahnya, ia ambil sehelai kain lenan, lalu mengikatkan pada pinggangnya, kemudian mulai menuangkan air dalam basi dan membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ada dua pemikiran yang salah, saudara. Ada dua prinsip yang salah. Waktu Tuhan yang besar itu mau melayani kita, ya, kita suka pemikiran yang pertama begini.
Kita suka melayani Tuhan gitu kan. Dan mungkin kita suka melayani sesama kita. Bukan karena kita harus melayani. Karena kita sudah terima berkat atau karena kita mau terima upah. Gitu loh. Kita suka melayani Tuhan karena pikir, oh kan saya udah diberkati. Oh kan saya kalau kita melayani ada upah. Nah ini prinsip yang salah. Kita mau melakukan sesuatu karena ada timbal balik, ada apa ya? Ada kita menerima sesuatu, makanya kita harus melakukan sesuatu. Ini pemikiran yang salah. Sebenarnya begini, ada pribadi yang besar. Ada Tuhan itu sendiri datang ke bumi untuk melayani kita umat yang hina dan penuh dosa ini. Untuk apa? Untuk mau melayani kita, saudara. Dia yang melayani kita lebih dahulu. Bukan karena kita melayani Tuhan lebih dahulu. Nah, Tuhan mau melayani kita lebih dahulu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, juga Tuhan mau melayani. Tuhan mau melayani dan menjadi tebusan buat banyak orang melalui Yesus. Nah, sini yang berharap kita mengerti. Ada perkataan tentang ucapan bahagia. Salah satunya kalau saudara baca di Matius 5 ya, ayat 3. Perkataannya seperti ini, firman Tuhan. Yesus berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Arti miskin di sini adalah poor in spirit. Nah, ingat saudara-saudara, kemiskinan rohani itu bahayanya atau dampaknya lebih besar dari kemiskinan secara badani. Ya, banyak orang kaya secara materi, tapi dia miskin secara rohani. Ingat, Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam. Miskin rohani nggak kelihatan dari luar, dia hanya kelihatan dari dalam. Nah, masalahnya manusia sukar memahami kenyataan bahwa ada Tuhan yang besar mau melayani manusia yang rendah dan kecil. Tuhan mau melayani manusia karena ada manusia mengalami kemiskinan rohani. Dan Tuhan mau penuhkan kemiskinan itu. Kemiskinan rohani itu diubah menjadi suatu kekayaan rohani di dalam Yesus. Ada dua respons manusia, Bapak Ibu, saudara-saudara. Pertama, waktu saya mengatakan bahwa Tuhan mau melayani manusia, pada umumnya, waktu Alkitab menyatakan Tuhan mau melayani lebih dahulu, pada umumnya manusia akan mempunyai dua respons. Yang pertama, mereka akan melihat ini sebagai ketidakmungkinan. Karena apa? Karena terlalu yang namanya daging ini menguasai kita. Kedagingan lebih menguasai. Makanya pesimistik, makanya doubtful. Masa sih Tuhan yang besar itu melayani manusia yang kecil dan hina penuh dosa ini sih? Terlihat kalau saudara baca kitab Gideon. Ini cerita yang menarik dengan Gideon. Gideon itu, arti kata Gideon, nama Gideon artinya pahlawan yang perkasa. Ya, waktu bangsa Israel dijajah, diserang oleh Midian dan bangsa Amalek, Allah memilih Gideon. Siapa Gideon? Gideon itu seorang pemuda biasa dari keluarga yang dari suku Manasye. Ya, kalau saudara baca di Hakim-Hakim, waktu malaikat Tuhan datang kepada Gideon, malaikat Tuhan dengan kata M dan T-nya yang gede ya, malaikat Tuhan, berarti Tuhan sendiri datang kepada Gideon, anak Yoas, ya orang Abiezer itu. Waktu Tuhan datang kepada Gideon, Gideon sedang bekerja mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Agak aneh, karena memang waktu itu mereka sedang bersembunyi, takut sama orang Midian dan Amalek ini. Nah, waktu Tuhan datang, malaikat Tuhan datang, lalu apa yang Tuhan katakan kepada Gideon? Tuhan mendapatkan Gideon berfirman kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bayangkan, Gideon saat itu menjadi manusia yang sangat penakut, kecil, dia ngumpet-ngumpet waktu bekerja, dia takut sama musuh. Tapi Tuhan datang bilang, kamu pahlawan yang gagah berani. Makanya Gideon kaget. Gideon jawab, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Mengapa kami dijajah kalau saya pahlawan? Tapi buat Tuhan, Tuhan melihat dari dalam, Tuhan mau melayani Gideon, kamu pahlawan yang gagah berani. Pergilah dengan kekuatanmu, Tuhan bilang. Selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Aku yang mengutus engkau, Tuhan bilang. Tuhan mau melayani Gideon. Tapi Gideon nggak percaya. Siapa saya? Bahkan setelah itu Gideon minta mujizat diberikan kalau benar dia pahlawan yang gagah berani, seperti yang Tuhan bilang. Lalu dari 30.000 pasukan yang dipilih untuk Gideon, Tuhan bilang kurangkan lagi 10.000. Akhirnya tinggal 300 orang yang berperang. Kalau saudara nonton ada film 300, itu pahlawan-pahlawan yang gagah berani dipilih oleh Tuhan untuk Gideon. Nah,
Sama seperti Musa, saudara. Musa punya respon yang sama. Kalau Tuhan mau melayani, manusia seperti siapa? Keluaran 4 bilang, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, Tuhan. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman, hambamu ini tidak, aku berat mulut dan berat lidah, katanya. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, saudara, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku ini, ya Tuhan? Bukankah aku ini Tuhan yang menjadikan itu, Tuhan bilang. Tapi tetap Musa berpikir, no, Tuhan, utus aja orang lain. Siapa yang patut kau utus? Karena Musa menganggap dia nggak layak. Lalu Tuhan murka dan bilang, panggil Harun di sampingmu, saudaramu itu, orang Lewi itu, kakakmu itu. Nah, respon yang kedua. Jadi yang pertama merasa pesimistik. Ya, karena mereka respon dari kedagingan. Yang kedua, mereka responsnya apa? Kalau mereka merasa karena mereka merasa terlalu dekat dengan kepercayaan diri, dengan dekat dengan Tuhan, ada yang namanya overconfidence, saudara-saudara. Terlalu rohani, terlalu ngeroh, ya. Nah, ini menarik karena waktu ini terjadi dengan Petrus. Waktu Petrus menyangkal Yesus, kan? Yesus bilang nih di Bukit Zaitun kepada murid-muridnya, dia bilang begini, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, dia bilang. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Wah, Petrus langsung bangkit. Petrus langsung jawab bilang, biarlah semua tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak, kata Petrus. Lalu Yesus berkata sangat simpel. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Wah, Petrus dengan semangatnya, dengan kekuatannya, overconfident, dia bilang, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Apakah itu diperkatakan oleh Petrus sendiri? Enggak. Ditulis di Alkitab, semua murid lain berkata demikian. Sama, enggak, aku enggak akan menyangkal engkau, Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Petrus menyangkal 3 kali. Ayam berkokok 3 kali. Petrus menangis. Ya, ini namanya overconfidence. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Nah, perlu diketahui, saudara. Hal lain yang perlu diketahui bahwa Tuhan suka memakai hal-hal yang kecil untuk melayani kita. Ya, Tuhan suka memakai hal-hal yang kecil untuk melayani kita. Perumpamaan tentang talenta, kalau saudara baca di Matius 25. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Ada 3 hamba dikasih 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Yang 1 disimpan, yang 5 dan 10 jalan. Buat yang menjalankan uang yang 5, 10 ini apa dibilang sama tuannya? Tuannya bilang, hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu perkara besar. Karena apa? Perkara kecil. Tuhan mau memulai dengan semua yang perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Minggu lalu, kalau saudara masih ingat, saya perkatakan seperti ini, apa yang penting bagi Tuhan, harusnya penting bagi kita. Even itu hal-hal yang kecil, saudara. Kalau saudara masih ingat, minggu lalu kita membahas di Matius 25, kan? Matius 25, 40 bilang, waktu semua dikumpulkan, kambing dan domba sebelah kiri, sebelah kanan, saya nggak perlu ulang. Ayat 40, Raja bilang begini kepada domba-domba yang di kanan dan kambing yang di kiri. Lalu dia berkata kepada domba-domba yang melakukan kehendak Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. The least important one. Siapa yang paling kecil ini? Karena Tuhan menganggapnya penting. Kita harus menganggapnya penting. Jadi yang pertama tadi, Tuhan mau melayani kita. Even dari hal-hal yang terkecil. Oke? Yang kedua, Tuhan mau melayani kita, dimulai dari dalam kita. Nah, ini yang menarik, saudara. Kalau saudara baca kembali Yohanes 13, waktu Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, ini yang menarik. Ayat 2 dimulai dengan firman seperti ini. Mereka sedang makan bersama. Dan apa yang terjadi? Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi iblis bekerja dalam diri si Yudas Iskariot dari dalam nih. Dari dalam hatinya, kamu harus khianati Yesus. Ya kan? Nah, lalu ayat 9, waktu Yesus mau membasuh kaki Simon, apa yang Simon bilang?
Tuhan jangan kakiku aja dong yang dibasuh. Basuh juga tanganku, basuh juga kepalaku. Nah, Yesus bilang, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Tidak semua kamu bersih, kata Yesus. Nah, menurut saudara, waktu kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita sudah melakukan dosa, kita sudah memberontak, apakah rencana Tuhan gagal? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apakah rencana Tuhan gagal? Apakah Tuhan akan buang kita? 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Seperti ada, kalau kita buat karya gitu, sudah tergores. Mungkin kalau kita buat patung atau apa, sudah jatuh dan sudah pecah. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia ambil kembali, dia perbaiki itu, dan menjadi satu kesempurnaan. Dia taruh itu menjadi satu kemuliaan, dia taruh kemuliaan di dalamnya. Tuhan pilih kita, saudara-saudara, Tuhan pilih kita, yang menentukan kita semua dari awal ini, agar apa? Agar kita mau melayani kita yang kecil ini dan berdosa ini, untuk apa? Untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Roma 8 ayat 29. Tapi banyak orang nggak memahami cara Tuhan. Waktu Tuhan mau melayani kita dari dalam, agar kita hidupnya sama seperti Yesus. Ayub 5 ayat 17, firman Tuhan berkata seperti ini. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ini yang saya bilang tadi, Tuhan mau didik kita dari dalam. Karena dialah yang melukai, tapi juga memebat. Dia yang memukul, tetapi juga tangannya menyembuhkan. Nah, ini yang menjadi fokus sebenarnya buat kita umat Tuhan ya. Waktu terkadang begini, kita suka melihat penampilan di luar. Kita suka melihat seperti yang di luar terlihat baik. Tapi ingat, bagian dalam, bagian hati itulah yang menjadi fokus Tuhan. Sepertinya kalau kita melihat orang bertobat, saudara-saudara, kalau kita melihat orang bertobat, sepertinya terlihat suci, terlihat baik dari luar. Tapi ada yang namanya pemurnian dari dalam. Nah, inilah akan terlihat orang ini seperti apa. Kalau saudara dengar kata karakter, karakter itu bahasa aslinya itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya dipahat. Karakter itu artinya dipahat, ya. Waktu pematung atau pemahat sedang memahat sesuatu, dia sedang membuat patung umpamanya dari batu. Nah, patung itu ada di mana? Patung itu bukan dari luar ditempel ke batu, bukan. Patung itu berasal dari batu yang bulat itu, tinggal dipahat. Atau dari kayu atau dari apapun, tinggal dipahat agar dibentuk menjadi sebuah karya. Jadi sebenarnya sudah ada di dalam batu itu, sudah ada di dalam kayu itu, hanya perlu pemahat, hanya perlu orang yang bisa merubah batu itu atau kayu itu menjadi suatu karya yang besar. Nah, dalam diri kita ini, Bapak Ibu, saudara, kita perlu pahami baik-baik. Dalam diri kita ini, kalau kita sudah lahir baru, kita sudah terima Yesus, mungkin dalam kehidupan kita masih banyak kedagingan, seperti terbungkus daging. Tapi kalau saudara baca 2 Korintus 4, ayat 7, dikata seperti ini, harta yang kami punyai ini dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi dalam kita ini semua, tampang kita seperti apa, model muka kita seperti apa, kita berasal dari suku apa, karena dulu kita akan punya, mungkin kita tinggi, kita pendek, kita besar, kita kecil, atau lain sebagainya. Di sini dibilang, saudara, di 2 Korintus ini, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi walaupun kita diserahkan setiap hari kepada maut, dibilang dalamnya, Yesus nyata dalam tubuh kami. Jadi bukan apa tampang kita bagaimana, kita nggak penting atau apa, tapi apa? Tapi ada Yesus dalam tubuh kita. Nah, makanya waktu ada Yesus dalam kehidupan kita dibentuk, Bapak Ibu. Kita diproses. Ini yang dibilang dalam bahasa Inggrisnya, we are crushed. Kita diremukkan. Apa yang diremukkan? Sombong kita. Tidak butuh orang lain. Lebih baik dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Tidak mau mengutamakan orang lain, seperti minggu lalu kita mendengar pengajaran itu. Ya, memang terkadang terasa sakit waktu dibentuk, waktu Tuhan melayani kita dari dalam,
memberitahukan ini kesalahan kita, ini dosa-dosa kita, Roh Kudus menyatakan itu kepada kita. Tapi apa saudara-saudara? Ini seperti kalau di operasi gitu ya. Kalau orang mau ke meja operasi, dia nggak di anestesi, langsung dioperasi. Gimana rasanya? Sakit. Sangat sakit, karena kalau orang dioperasi, kalau nggak di anestesi, gimana? Langsung dipotong, langsung sakit. Tapi itu pembentukan yang Tuhan berikan buat kita. Ada gesekan sesama manusia. Istri, suami, kakak, adik, orang tua, anak-anak. Kita digesek. Tapi kita dibentuk dari dalam oleh Tuhan. Lihat Yusuf. Yusuf bilang di Kejadian 45. Menurutnya Yusuf orang yang gagal. Dia udah gagal, udah masuk sumur, udah dibuang, masuk penjara, lain sebagainya. Tapi Yusuf mulai mengerti. Yusuf hatinya nggak pahit. Yusuf melamai kelembutan. Dia bilang, tetapi sekarang jangan bersusah hati. Ini dia bilang kepada saudara-saudaranya waktu saudaranya datang ke istana Mesir. Dia bilang, kamu nggak usah bersusah hati. Kamu nggak usah menyesal diri. Karena kamu menjual aku dan membiarkan aku. Karena apa? Semua ini Tuhan lakukan buat aku agar aku melihara kehidupan kalian. Jadi aku disuruh seperti ini, aku dibentuk seperti ini untuk memberkati keluarganya Yusuf, untuk memberkati bangsa Israel. Makanya waktu kita dibentuk dari dalam, harus ada kelembutan hati, harus ada lemah lembut, harus ada kerendahan hati. Tuhan bentuk kita dari dalam. Jangan kita kepahitan, jangan kita keraskan hati kita, jangan kita melakukan yang namanya kasih yang menjadi dingin. Makanya di akhir zaman ini diberitakan di Matius 24, karena di akhir zaman ini, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih orang menjadi dingin. Karena orang pahit waktu dibentuk. Mereka nggak terima dengan keadaan saat ini. Mereka merasa kerjaannya hilang, bisnisnya hilang, lockdown, dan lain sebagainya. Padahal firman Tuhan bilang, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau hati yang menjauh dari Tuhan, siapa yang dapat mengetahuinya? Hatinya sudah membatu. Kalau kita taruh ice cream di dalam freezer, waktu ice cream itu, es itu udah mengeras ya, udah susu yang kita taruh kadang menjadi es krim, dibutuhkan pemanas, dibutuhkan yang namanya panas yang bisa melumerkan es krim itu. Sama kita butuh panasnya api Roh Kudus untuk bentuk kita. Agar yang keras-keras dari dalam ini hilang. Agar Tuhan mau melayani kita, memberikan kita kelembutan. Karena percayalah saudara, kadang-kadang kan kita komplain, suami saya kok nggak berubah-berubah, istri saya nggak berubah-berubah, anak-anak dibilangin selalu mental, dibilang A, B, C, D, mereka keras hati, seperti keras kepala, tegar tengkuk, dan lain sebagainya. Kita komplain, kita pergi ke psikiater, kita komplain sama pendeta, ini kenapa mereka nggak berubah? Siapa yang bisa urubah hati manusia? Roh Kudus. Jadi kita harus memang izinkan Roh Kudus itu bekerja. Ya, apa yang Yesus lakukan? Waktu Yesus dia dikasari, dia dicaci, dia dimaki, dia dihianati, nggak ada kepahitan. Kita harus bisa sanggup seperti menjadi miskin tapi nggak mengeluh, menjadi kaya tapi kita nggak rakus, mengasihi tapi nggak menuntut balas, harus dikasihi dong. Walaupun kita merasa kita selalu mengasihani diri sendiri. Kita harus sanggup untuk puas dalam apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita harus sanggup untuk berjalan dalam kekudusan di tengah dunia yang gelap. Kita harus sanggup melihat kesalahan orang lain, tapi kita nggak menjatuhkan mereka waktu kita berikan kritikan buat mereka. Kita harus sanggup rendah hati di tengah dunia ini yang hiruk pikuk dengan sesuatu hal yang lain, sehingga mereka merasa sombong dan lain sebagainya. Kita harus sanggup mungkin mengalami penganiayaan, tuduhan palsu, dan lain sebagainya. Kita di backstep, kita diomongi orang dari belakang. Kita harus sanggup menghadapi penganiayaan semacam ini. Dan tanpa membenci mereka. Ini kualitas yang Yesus mau berikan buat kita. Mau untuk kita melayani orang lain. Yang terakhir. Waktu Tuhan yang pertama tadi, Tuhan mau melayani kita. Yang kedua, Tuhan mau melayani dari hal yang kecil. Yang ketiga, Tuhan mau melayani kita melalui orang lain. Dan Tuhan mau melayani orang lain melalui kita. Ya. Tadi kan dikatakan kan di Yohanes 13. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat? Jadi Yesus mau tanya pada muridnya, mengerti nggak sih waktu saya basuh kaki kalian mengerti nggak? Lalu Yesus jelaskan, jadi waktu aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu.
maka kamu pun wajib membasuh kakimu dan memberikan sebagai teladan bagi kamu untuk melakukannya buat orang lain. Nah, waktu gini, Tuhan mau melayani kita melalui orang lain. Dan Tuhan mau melayani kita, Tuhan mau melayani kita melalui orang lain. Dan Tuhan juga mau melayani orang lain melalui kita. Maksudnya gini, saudara-saudara. Kalau kita dalam satu kumpulan ini di Brunswick ya, Tuhan mau melayani Ibu Koni contohnya. Tapi Tuhan nggak mau langsung Ibu Koni, Tuhan mau pakai Ibu Sasa untuk melayani. Nah, Ibu Koni waktu dilayani Ibu Sasa, mungkin Ibu Koni merasa, kamu siapa? Mungkin aku merasa lebih kaya dari Ibu Sasa. Mungkin Ibu Koni merasa dia lebih kuat, dia lebih pintar, dia lebih cerdas, dia lebih segalanya. Lalu ada Sister Sasa karena dia menerima suara dari Tuhan untuk melayani Ibu Koni. Dia datang dan mau melayani, entah dia mau memberkati, entah dia mau memberi apa, entah dia memberi nasihat, pokoknya dia memperhatikan, mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Tapi langsung Ibu Koni, no, nggak perlu. Ada rasa sombong yang tadi saya bilang, Petrus. Ada rasa, siapa kamu? Saya sudah cukup, aturan saya yang melayani kamu. No, kita harus biarkan orang-orang itu untuk melayani kita, Bapak Ibu. Kalau ada orang kasih berkat untuk kita, kalau ada mungkin orang mau kirim makanan buat kita, dia mau kasih apa, dia cuma menunjukkan saya juga mau melayani. Saya mau melayani seperti Yesus melayani. Biarkan mereka melayani. Jangan sombong, kita merasa, nggak perlu. Kamu yang butuh. Nggak usah diterima, nggak usah, nggak perlu. No. Kalau memang orang mau belajar melayani, biarkan mereka melayani. Mungkin Tuhan suruh mereka melayani kita. Dan kita pun, jangan lupa, kita harus melayani mereka. Sama. Jadi waktu kita di gereja ini sama, semua saling melayani. Jadi semua merasakan kebahagiaan waktu melayani. Ingat yang minggu lalu kita bahas tentang bagaimana budaya saling. Nah makanya di gereja jangan ada saling sombong atau merasa, aduh saya kecil, nggak perlulah saya di ini, nggak perlulah saya dianggap, nggak perlu. Bukan soal itu, saudara. Biar kita saling melayani, saling mempersembahkan sesuatu. Semua orang juga pengen diberkati. Semua orang pengen merasakan bagaimana bahagianya memberikan sesuatu. Ingat, dalam sebuah komunitas, diajarkan kita minggu lalu, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ya, mempersembahkan sesuatu. Karena bagi manusia, untuk mementingkan diri sendiri itu nggak perlu diajar. Tapi waktu orang mau melayani, itu perlu diajar. Makanya ada Yesus datang ke bumi ini. So, coba mulai sekarang layani istrimu. Layani suamimu, layani orang tuamu, layani anak-anakmu. Yang hamba layani tuan-tuanmu. Yang tuan juga layani hambamu. Tapi memang gak enak, mungkin ada prosesnya di dalam yang tadi saya bilang. Tuhan, proses kita dari dalam. Masa saya mau melayani orang seperti ini sih? Masa saya melayani musuh saya sih? Masa saya mau memberikan sesuatu yang gak saya suka sih? Tapi apa? Tuhan sudah melayani kita, Bapak Ibu. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Yesus sudah melakukan segalanya. Dia melayani kita. Dia turun dari tahtanya untuk menebus dosa kita. Is the lamb that was slain, yang sudah dikorbankan untuk kita. Masa kita melayani? Susah sih. Masa kita harus berpikir 2 kali sih untuk melayani? Hidup ini adalah pelayanan buat kita semua. Ya, renungkan saat-saat ini. Kira-kira dalam diri kita, di saat pandemi ini, di saat lockdown ini, sebentar lagi kita akan keluar dari lockdown, kita akan bertemu dengan orang banyak. Sudahkah kita melayani dengan baik seperti Tuhan melayani kita? Kalau kita minta berkat, kalau kita minta jalan keluar, kalau kita minta jawaban doa, kita bisa menangis sejadi-jadinya. Setelah itu, apakah kita juga bisa mau berkorban untuk melayani orang lain? Karena juga banyak orang di luar sana sedang menangis, minta dilayani. Marilah kita melayani. Seperti Tuhan sudah melayani kita. Let God minister us to minister others. Nomor 1, Tuhan mau melayani kita. Dan dia tetap terus melayani kita setiap hari. Yang kedua, Tuhan mau melayani kita dari dalam. Dan yang ketiga, Tuhan mau melayani kita melalui orang lain. Dan kita juga harus melayani orang lain. Seperti apa yang Tuhan mau melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.